Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah. Rabbi syrah lana sudurana wa yassir lana umurana, summa amma ba'd. Tayyib, nabda tafsir surah Al-Mu'minun ayat 42. Ma tasbiqu min ummatin ajalaha wa ma yastakhirun. Pada ayat sebelumnya Allah Ta'ala berfirman bahwasannya summa ansha'na min ba'dihim qurunan akharin. Setelah Allah Subhanahu wa Ta'ala menghancurkan, membinasakan kaum-kaum yang tidak beriman, yang mendustakan dakwah Nabi dan Rasul Allah Ta'ala, maka Allah pun menciptakan, mengutus, meramaikan di muka bumi ini kaum-kaum dan umat yang lain selanjutnya, seperti kaum Nabi Lut, kaum Nabi Syuaib, dan juga kaum Nabi Yunus alaihi wassalam. Ma tasbiqu min ummatin ajalaha wa ma yastakhirun. Bahwasannya azab yang Allah Ta'ala turunkan kepada suatu umat, kepada suatu kaum yang mendustakan agama Allah Ta'ala. Waktu datangnya azab yang membinasakan itu tidaklah didahulukan maupun diakhirkan, akan tetapi sudah sesuai ajalnya. Artinya al-waqt al-muhaddad. Allah Ta'ala telah tentukan kapan waktu turunnya azab yang membinasakan mereka. Walaupun misalnya dengan berbagai wasilah, dengan berbagai sarana untuk menghindari dari azab yang Allah Ta'ala turunkan, maka semua itu tidak akan berarti dan tidak memberikan manfaat keselamatan kepada mereka dari azab Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagaimana digambarkan dahulu kala ada film yang judulnya apa? Yang hari kiamat itu loh. 2020 ya. 2012 ya. 2012 yang kemudian kalau dia miliarder, orang kaya, dia bisa lari dari hari kiamat dengan booking tiket jauh-jauh di maskapai VIP tersebut ya, untuk menghindari huru-hara hari kiamat. Maka walaupun menggunakan sarana apapun, ketika Allah Ta'ala berkehendak sesuai ajalum musamma, waktu yang telah ditentukan, Allah Ta'ala akan membinasakan sebuah kaum, sebuah umat, suatu umat yang mendustakan dakwah yang dibawa oleh Rasul utusan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Summa arsalna rusulana tatsra. Maksud dari ayat ini adalah bahwasannya Allah Subhanahu wa Ta'ala telah mengutus Rasulnya, telah mengutus rusulana. Rusul jamak dari Rasul. Kalau Rasul itu satu, 3 ke atas rusul. Jadi perhatikan cara bacanya. Rasul itu sunya yang panjang itu satu. Kalau rusul pendek semua itu jamak. Jamak itu 3 atau lebih ke atas. Maka Allah Ta'ala kemudian mengutus rasul-rasulnya, atau bahasa Arabnya rusul ya, yang saling silih berganti. Setelah rasul yang Allah turunkan ke muka bumi ini, yakni Nabi Nuh alaihissalam, kemudian selanjutnya Nabi siapa? Kemarin pada tafsir pekan lalu Hud ya, Nabi Hud ya. Setelah kaum Nabi Nuh yang mendustakan dakwah, Nabi Nuh alaihissalam dibinasakan oleh Allah dengan apa? Banjir bandang diiringi tofan. Kemudian Allah Ta'ala tidak membiarkan bumi ini kosong. Allah Ta'ala ciptakan kaum selanjutnya, yakni kaum Nabi Hud alaihissalam, yakni kaum apa namanya? Kaum Ad. Kemudian kaum Ad dibinasakan oleh Allah Ta'ala dengan apa? Dengan as-sa'iqah ya, suara yang sangat
keras yang membinasakan mereka. Maka kemudian Allah pun menurunkan, mengutus di atas muka bumi ini suatu kaum yang melanjutkan regenerasi yang meramaikan di atas muka bumi ini, dan juga Allah mengutus rasul utusannya. Kullama jaa ummatan min tilkal umam rasuluhal mab'uts ilaiha kadzabu. Allah ketika dalam suatu komunitas, dalam suatu wilayah, dalam suatu negara, dalam suatu umat, Allah mengutus seorang rasul untuk sebagai jalan hidayah kepada kaum tersebut. Tapi lagi-lagi di antara umat tersebut adalah mereka mendustakan, ya. Setiap kali Allah Ta'ala turunkan kepada umat tersebut adalah rasul, mereka kadzabu, mereka mendustakan dakwah tauhid yang dibawa oleh rasul utusan Allah Subhanahu wa taala. Maka konsekuensi dari al-kadzib, dari mendustakan ajaran yang dibawa oleh rasul Allah adalah fa'atsba'na ba'dahum bi ba'din bil halak. Maka Allah Ta'ala pun menurunkan azab, menghancurkan kehancuran kepada suatu kaum yang mengingkari, mendustakan ajaran yang dibawa oleh Rasul. Falam yabqa lahum wujudun illa ahaditsun nasi anhum. Maksud dari ayat ini, waja'alnahum ahadits. Jadi kaum umat yang mendustakan ajaran Rasulnya Allah Ta'ala binasakan. Tidak sisa sedikit pun yang kecuali yang beriman, ya. Maka Allah Ta'ala binasakan sehingga eksistensinya di muka bumi ini sudah tidak ada kecuali hanya ahaditsun nasi anhum, yakni perbincangan orang-orang umat setelahnya yang mengisahkan, yang menceritakan tentang kisah umat terdahulu yang telah dihancurkan, dibinasakan oleh Allah Ta'ala. Makanya dari mana kita tahu bahwasannya dulu ada kaum Nabi Nuh, ada kaum Nabi Hud, ada kaum Nabi Lut, Nabi Musa, Nabi Isa, dan seterusnya, adalah yang dikisahkan di dalam Al-Quranul Karim. Dan dari suatu masa ke masa, kisah ini terus menerus dikisahkan dari satu generasi ke generasi lainnya sebagai pelajaran bagi umat-umat setelahnya. Fahalakan liqaumin la yu'minuna bima ja'athum bihi rusuluhum min 'indi rabbihim. Fabu'dan liqaumin la yu'minun. Maksud dari lafaz ayat ini adalah maka kehancuran. Bu'da itu artinya jauh, maksudnya ada halak, kehancuran bagi kaum yang tidak beriman atas apa yang telah dibawa oleh rasul-rasul utusan Allah Subhanahu wa ta'ala. Summa arsalna Musa wa akhahu Harun bi ayatina wa sultanim mubin. Kemudian Allah Ta'ala mengutus di atas muka bumi ini kepada kaumnya, yakni Nabi Musa alaihi salam wa akhahu, dan saudaranya yakni Nabi Harun alaihi salam. Allah Ta'ala mengutus Nabi Musa dan Nabi Harun, Allah bekali dengan tis'u ayat, ya, dengan 7 dalil, 7 hujjah, 7 bukti, agar menjadikan kaumnya beriman kepada dakwah yang dibawa oleh Nabi Musa alaihi salam. Wa sultanim mubin, ya, maksud dari biayatina, dengan dalil-dalil, dengan bukti-bukti apa yang Allah Ta'ala berikan kepada Nabi Musa, yakni dikenal dengan mu'jizat. Yang pertama adalah al-asa. Kita ketahui di antara mukjizat Nabi Musa alaihissalam adalah asa. Apa makna asa? Tongkat, ya. Tongkat Nabi Musa alaihissalam, di mana Bani Israel, kaum Nabi Musa alaihissalam itu mereka kental dengan sihir, ya.
Sehingga Allah Ta'ala pun memberikan mukjizat kepada Nabi Musa berupa tongkat beliau bisa berubah menjadi hayya, fa idza hiya hayyatun tas'a. Menjadi tongkatnya menjadi apa? Ular yang hidup dan bergerak, ya. Dan juga Allah Ta'ala ketika berfirman anidrib Musa bi'asakal bahar, ya. Ketika Nabi Musa Allah Ta'ala perintahkan untuk memukulkan tongkatnya di laut dalam kejaran Fir'aun yang zalim beserta pasukannya, di belakang Fir'aun yang akan membunuhnya beserta pasukan, dan di depannya Al-Bahrul Ahmar, Laut Merah. Maka siapakah yang bisa menolong? Kemudian Allah Ta'ala mewahyukan kepada Nabi Musa untuk memukulkan tongkatnya di lautan sehingga terbelahlah lautan, sehingga Nabi Musa alaihissalam beserta yang beriman bisa melewati yang tadinya lautan menjadi daratan dan terlepas dari kejaran Fir'aun dan juga pengikutnya, sehingga Allah Ta'ala binasakan Fir'aun dan pengikutnya di Laut Merah, tenggelam karena Nabi Musa sudah sampai di tepi pantai lagi, sehingga Nabi Musa pun pukulkan tongkatnya lagi dan berubah kembali menjadi lautan dan tenggelam Fir'aun beserta pasukannya yang mendustakan ajaran yang dibawa oleh Nabi Musa alaihissalam. Kemudian mukjizat atau ayah tanda yang kedua adalah al-yad, di mana Allah Ta'ala berikan mukjizat kepada Nabi Musa berupa yad, tangan. Maksudnya adalah sebagaimana dalam firman Allah, wadmum yadaka ila jaybika takhruj bayda. Allah Ta'ala perintahkan tangan Nabi Musa alaihissalam untuk dikempitkan di ketiaknya, kemudian tangan itu memancarkan warna putih yang musyrikah. Musyrikah itu yang bersinar, sehingga ketika diletakkan di seseorang yang kulitnya terkena penyakit baros. Baros itu apa yang putih-putih itu? Belang? Bukan panu. Bukan kurap. Semacam baros. Ya, kalau ada yang lihat bukan panu ya, yang putih banyak itu loh. Ada di ini kan, maka kemudian menjadi bagus seperti biasa, seperti tanpa ada cacat sebelumnya. Ini diantara mukjizat yang Allah Ta'ala berikan kepada Nabi Musa alaihissalam. Kemudian al-jarad, belalang, al-kummal, ad-dafadi, kata ad-dam, darah, tufan, sinun. Sinun ini adalah masa-masa sulit di mana terjadi wabah dan juga kelaparan, naksus samarat dan juga kurangnya makanan, yakni buah-buahan. Dan ini merupakan hujjah wadihah wa sultanim mubin, dalil yang jelas yang dibawa oleh Nabi Musa alaihi salam yang Allah Ta'ala berikan. Ila fir'auna wa mala'ihi fastakbaru wa kanu qauman 'alin. Perhatikan ketika membaca wa mala'ihi setelah hamzah ada ya, tapi di atasnya bukan sukun. Di atasnya ada sifar mustadir. Di sini dia wujudnya ada tapi tidak dianggap. Artinya tidak terbaca. Keberadaannya ada tapi eksistensinya tidak dianggap. Maka jangan menjadi orang seperti ini. Kita ada di antara sebuah komunitas tapi adanya kita seperti tidak ada. Artinya apa? Tidak bisa memberikan kemanfaatan. Maka benarlah sabda Rasulullah SAW, khairun nasi anfa'uhum linnas. Maka dimanapun kita berada, kita menjadi manusia yang bisa memberikan manfaat kepada yang lain. Ya, kalau misalnya dalam suatu komunitas kita bisanya ngajar alif bata, atau di kampung RW kita ajarkan, maka kita memberikan kemanfaatan kepada RT atau warga di tempat kita tinggal. Maka eksistensi keberadaan kita di sebuah kampung tersebut itu bermanfaat sehingga dianggap. Jangan jadi orang yang wujudihi ka'adami, adanya seperti tiada. Ya, kalau nggak ada juga nggak ada yang cari, ada juga kayak nggak ada, ya kan? Iya, kasihan sekali. Maka jangan jadi orang seperti ini.
Ya, ini pelajaran dari Sifr Mustadir. Ya. Jadi usahakan kita menjadi orang yang bermanfaat, bermartabat dimanapun. Apapun, kalau kita bisanya memberikan sumbangsi berupa pikiran, berikan. Pemikiran kita, ide, gagasan kita yang bisa bermanfaat buat orang banyak. Kalau kita bisa memberikan berupa harta, maka disitulah yang kita jadikan untuk manfaat buat orang banyak. Disitulah eksistensi kita akan dianggap, dan walaupun kita sudah tiada, akan selalu berbekas di ingatan dan doa orang-orang setelah kita. Akan selalu diingat. Oh, Umu Nisa itu Masya Allah, saya tahu beliau orangnya itu suka panggil-panggil orang makan ke rumahnya. Jazakallahu khairan katsira. Jadi yang diingat orang itu apa? Yang diingat orang itu kebaikannya, manfaatnya buat yang lain. Saya itu pokoknya sudah pintar masak, Masya Allah, tabarakallah. Dan masaknya itu bukan untuk dirinya, suka panggil-panggil kita, hai, pergi ke rumahnya makan. Insya Allah. Sebentar lagi Lebaran Idul Adha ya. Tinggal nanti coto atau konro atau saudara. Kita orang bersaudara, ya. Jadi itulah kenangan indah yang akan dikenang oleh orang walaupun kita sudah tiada. Kemudian ila fir'auna wa mala'ihi tadi ya, wa mala'ihi sifar mustadir tidak dibaca walaupun dia ada, tidak dianggap walaupun ada. Jadi jangan dibaca wa mala'ihi, tidak, tapi wa mala'ihi fastakbaru wa kanu qauman 'alin. Ya. Di sini Allah Ta'ala berfirman bahwasannya Allah telah mengutus Nabi Musa dan saudaranya, yakni Nabi Harun, kepada raja yang lalim, raja yang zalim, Fir'aun. Wa mala'ihi, mala'ihi ini artinya wal asyraf min qaumihi, dan orang-orang bangsawan, orang-orang yang memiliki kedudukan dari kaum Fir'aun. Fastakbaru, dan mereka sombong, takabur, falam yanqadu lil imani lahuma, maka mereka pun mengingkari ajaran yang dibawa oleh Nabi Musa dan juga Nabi Harun. Wa kanu qauman 'alin, mereka adalah kaum yang congkak, yang sombong, yang berkuasa atas manusia lainnya dan melakukan perbuatan zalim dan juga berbagai penindasan. Jadi Nabi Musa alaihissalam dan Nabi Harun Allah utus kepada Fir'aun dan kaumnya, wa mala'ihi fastakbaru, dan mereka congkak, sombong. Faqalu anu'minu li basyaraini mithlina wa qaumuhuma lana 'abidun. Kemudian mereka, Fir'aun beserta kaumnya, wa mala'ihi, mereka mengatakan, masa kita harus beriman, mempercayai kepada dua orang manusia yang sama dengan kita, sama-sama manusia, yang mana tidak ada kelebihan yang mereka miliki. Dan sungguh heran kaumnya, yakni kaum Bani Israel, mereka taat dan patuh tunduk kepada ajaran Musa dan Harun. Fakadzabuhuma fakanu minal muhlakin, maka Fir'aun dan juga wa mala'ihi dan kaumnya dan asyraf dari kaum Fir'aun, mereka mengingkari atas apa yang dibawa, ajaran yang dibawa oleh Nabi Musa dan Nabi Harun, risalah dari Allah Subhanahu wa ta'ala, yang mana pendustaan mereka inilah sebagai sebab utama kehancuran mereka, sehingga Fir'aun dan bala tentaranya diiqab, dibinasakan dengan al-gharaq. Apa gharaq? Azab yang Allah Ta'ala turunkan kepada Fir'aun dan kaumnya, ditenggelamkan di dalam lautan Al-Bahrul Ahmar.
Walaqad ataina Musal kitaba la'allahum yahtadun. Kemudian Allah Ta'ala berfirman bahwasannya Allah Ta'ala telah berikan kepada Nabi Musa sebuah kitab, yakni kitab Taurat. Taurat yang mana Taurat ini sebagai huda, petunjuk bagi kaumnya, menunjukkan kepada yang hak sehingga mereka bisa mempelajari serta mengamalkan kandungan di dalam At-Taurat yang Allah Ta'ala turunkan kepada Nabi Musa alaihissalam. Wa ja'alna ibna Maryam wa ummahu ayah wa awainahuma. Nah, ini bacanya tadi banyak yang salah, terutama ya yang tidak terbiasa dengan mushaf Madinah. Wa a ada hamzah, setelahnya ada alif, makanya dibaca 2 harokat. Wa awaina, nun di sini memang setelahnya nun tidak ada alif, yang kita ketahui dia huruf mad. Tapi di atas nun ada alif hanjariyah, maka dia dibaca 2 harokat. Wa awaina huma, kebanyakan tadi pada salah di sini. Wa a 2, na 2. Wa awainahuma ila rabwa. Kemudian setelah itu Allah Ta'ala berfirman bahwasannya Allah telah jadikan Nabi Isa alaihissalam, Isa ibnu Maryam, wa ummahu, dan ibunya yakni Maryam, merupakan alamah, merupakan dalil yang menunjukkan kudratullah, kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala, di mana Maryam ini ia mengandung tanpa disentuh oleh suami. Isa dilahirkan tanpa seorang bapak, tapi Maryam ini adalah wanita yang suci. Wa awainahuma ila makanin murtafi'in minal ardi. Awa, Allah Ta'ala berikan tempat kepada Maryam dalam keadaan hamil besar untuk kemudian melahirkan Nabi Isa alaihissalam. Allah Ta'ala berikan tempat, yakni sebuah tempat yang tinggi, dataran tinggi, sehingga kalau dataran tinggi itu cuacanya bagaimana? Dingin ya, tidak panas. Mustawin solihin lil istiqrar alaihi, sehingga Maryam dan putranya yakni Isa alaihissalam ini bisa tinggal di tempat tersebut dengan tenang, kemudian terpenuhi kebutuhan makanannya, ada buah-buahan dan ada air yang mengalir, yang bersih, yang jernih, yang bisa dijadikan untuk minum dan kebutuhan Maryam beserta putranya alaihissalam. Ini maksud dari ayat wa awainahuma ila rabwatin dzati qarari wa ma'in. Ma'in artinya sumber mata air yang mengalir, yang airnya terus baru. Kalau air mengalir itu airnya jernih atau tidak? Jernih ya. Tapi kalau air dia tidak mengalir, maka sebagaimana kata Imam Syafi'i, inni ra'aitu rukudal ma'i yufsidu insala taba wa illam yasil lam yatib. Air itu kalau diam saja tidak bergerak dia akan keruh. Kalau air dia insala, kalau dia mengalir toba, maka airnya akan jernih, akan bagus ya. Wa illam yasil lam yatib. Kalau air itu tidak mengalir, maka dia akan keruh, dia akan tidak layak untuk digunakan ataupun dikonsumsi. Sehingga mengambil hikmah dari ini bahwasannya kita sebagai seorang manusia, hamba Allah Ta'ala, harus bergerak sebagaimana air mengalir. Artinya dalam kehidupan ini kita harus dinamis, bukan statis. Dinamis lawan dari statis. Statis itu diam aja, gak gerak, mager. Tapi kalau dinamis, kita bergerak, berkarya, berkreasi, kreatif, berinovasi, dan inilah yang membuat life your life, hidup kita ini semakin hidup, bermakna dan bermanfaat. Nanti akan kita bahas di kajian tauhid yang akan membahas ini seputar lanjutan dari pekan lalu, bagaimana rojak, konsep rojak yang sudah kita bahas, dan juga tawakal.
Tawakal itu seperti apa sehingga menjadikan kehidupan kita ini semakin indah, semakin enjoy, semakin menyenangkan, dan tidak ada alasan untuk terjun dari jembatan Bahtera Mas. Makanya penting untuk kita mengkaji dan belajar ilmu agama, baik dari segi tauhidnya, tafsir, tadabbur, hukum-hukum fikih, ibadah sehari-hari. Ini sangat penting sekali. Kenapa sampai menjadi jembatan Bahtera Mas bukan hanya sebagai ikon Sulawesi Tenggara, Kota Kendari menjadi ikon keputusasaan. Ini adalah sebuah konteks yang harus kita kaji, yang di sisi lain ini miris, ya. Generasi penduduk Kota Kendari, Sulawesi Tenggara pada umumnya yang gampang kemudian mengambil jalan pintas. Ini karena minimnya akidah, minimnya ilmu agama. Dan inilah peranan kita sebagai seorang ibu, sebagai wanita, sebagai seorang istri, sebagai mungkin sebagai lagi selain istri, selain ibu, selain seorang anak, kita juga misalnya sebagai ibu kadis, ibu RT, ibu desa, ibu lurah dan seterusnya. Kita harus memiliki daur, memiliki peranan penting dalam hal membina generasi, mengisi kekosongan ruhani warga atau masyarakat minimal di sekitar lingkungan keluarga atau masyarakat kita, sehingga tidak ada lagi ikon-ikon seperti itu akan semakin tampak logo dan moto Kendari Kota Beriman, sehingga kita menjadi orang yang beriman, muttaqin billah, mutawakkil 'ala Allah, yang beriman dan bertawakal kepada Allah. Seperti apa konsep tawakal itu nanti akan kita bahas, itu seru sekali pembahasannya. Kemudian Allah Ta'ala berfirman, ya ayyuhar rusulu kulu minat thayyibati wa'malu salihah inni bima ta'maluna alim. Ini luar biasa ayat ini, Masya Allah, yang bukan hanya perintah Allah kepada para rasulnya. Rasul tadi apa? Jamak dari rasul, ya, banyak berarti. Allah Ta'ala berfirman pada ayat 51, wahai para rasul, yakni makanlah apa yang telah aku, yakni Allah, halalkan kepada kalian dari apa-apa yang thayyib, wa'malu salihah, dan juga di sini disambung dengan beramallah, actionlah, lakukanlah amalan saleh muwafiqan lisyara', yang cocok, yang sesuai dengan syariat Allah Subhanahu wa ta'ala. Inni bima ta'maluna alim, bahwasannya Allah Ta'ala itu maha mengetahui apapun, sekecil apapun yang engkau kerjakan, tiada sesuatu pun yang samar luput dari pandangan Allah Ta'ala. Ayat ini penting sekali, bukan hanya perintah kepada Rasulnya, tapi juga kita kepada umat-umat Nabi Muhammad, kepada hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala, agar kita memakan makanan yang halal lagi thayyib. Ya. Halal artinya sesuai dengan koridor syariat yang telah menjelaskan ini boleh, ini tidak boleh. Terkadang mungkin dalam benak kita kalau kita makan ayam sudah pasti halal, ya kan? Namun terkadang kita lupa ada dawabit atau kriteria lainnya. Misalnya itu ayam memang halal, disembelih dengan sembelihan sesuai syariat Islam, tapi ternyata kemudian minyaknya menggunakan minyak B2 ketika menggoreng, maka berarti ayam ini tidak halal. Maka ini penting bagi kita sebagai seorang muslim untuk memakan yang halal lagi thayyib, karena ini sangat-sangat berpengaruh, dan yang kita makan ini akan menjadi darah daging di dalam tubuh kita dan akan mempengaruhi tabiat kita maupun anak-anak kita yang kita beri makan itu, ya, anak keturunan kita. Ini penting sekali.
Dan setelah itu Allah perintahkan, setelah disuruh untuk makan makanan yang halal dan thayyib, kemudian lakukan amalan soleh. Wa'malu solihah. Terkadang kita berpikir kepada hasil, bukan prosesnya. Wa'malu solihah, sudah, yang penting lakukan, kerjakan, just do it. Don't think to be the best, but do to be the best. Jangan hanya berpikir saya harus menjadi yang terbaik, tapi action. Apa yang kita lakukan untuk menjadi yang terbaik? Ini bukan hanya untuk amalan duniawi, tapi juga amalan ukhrawi juga. Kalau saya bekerja hanya dalam pikiran saya akan melakukan yang terbaik, tapi tidak ada action kita, apakah kita akan menjadi yang terbaik? Kalla summa kalla, tidak akan. Begitu juga dalam beribadah, dalam urusan akhirat, maka wa'malu amalan solihah, lakukanlah amalan soleh, amalan terbaik kita. Yang penting kita mau bergerak, yang penting kita mau beramal, yang penting kita mau ada gerakan, bukan diam saja. Maka apapun hasilnya nanti serahkan kepada Allah Ta'ala, ya. Wa sayarallahu amalakum wa rasuluhu, lakukan aja, pokoknya just do it, just do it. Allah Ta'ala yang akan menilai, yang akan membalas. Wa sayarallahu amalakum wa rasuluhu wal mu'minun, Allah yang akan melihat, Allah yang akan membalas, Rasulnya akan membalas, dan orang mukmin juga akan menilai. Sehingga terkadang kita mungkin sebagian orang memiliki moto, dulu saya direndahkan, diremehkan, dihinakan, sehingga saya harus berjuang, saya harus bekerja, saya harus beramal, sehingga saya membuktikan bahwasannya saya loh bisa sukses. Ini untuk quote atau kata-kata motivasi, oke lah. Tapi jangan taruh ini dalam benak kita bahwasannya harus suatu pembuktian saya kepada orang lain bahwa saya bisa sukses. Karena dulu kita remehkan misalnya. Tapi kita bekerja, kita beramal, motivasinya tadi Allah yang akan membalas, Rasul yang akan melihat, menilai kita, dan juga Allah tentunya, dan orang-orang mukmin akan menilai, kemudian akhirnya yukrimuna, yahtarimuna, menghormati kita, menganggap eksistensi kita itu adalah bonus. Jadi kalaupun saya sukses, bukan pembuktian kepada siapapun, bukan sebagai ajang untuk saya membuktikan kepada manusia bahwa saya bisa, tidak seperti yang kau katakan, tapi agar Allah yang menilai. Oke, untuk quote sehari-hari sebagai penyemangat kita nggak apa-apa, tapi jangan taruh dalam otak kita, awas kau, lihat nanti saya sukses, saya akan buktikan kepada kau. Itu bukan itu, karena itu jatuhnya kayak dendam ya, kayak dendam, sehingga masih ada di hati kita itu, saya akan buktikan kata-katanya nggak benar, enggak. Tapi jadikan ini motivasi kita, prinsip kita, Allah wa sayarallahu wa qul i'malu fasayarallahu amalakum wa rasuluhu wal mu'minun. Ini pedoman kita. Kita bergerak, kita berjuang, kita berusaha, berjuang semaksimalnya untuk kesuksesan dunia kita misalnya, untuk kesuksesan akhirat kita, dengan tujuan Allah Ta'ala yang akan menilai, yang akan membalasnya, Rasulullah melihatnya, dan juga orang-orang mukmin akan menilai, akan memberikan tazkiyah misalnya, oh ini orang baik, oh ini dia orang sukses di dunia, dia sampai kemudian menjadi kadis atau menjadi ini dia sukses, ini keponakan saya ini, masya Allah ya. Orang mukmin yang akan menilainya. Kemudian inni bima ta'maluna alim wa inna hadhihi ummatukum ummatan wahidah wa ana rabbukum fattaqun. Selanjutnya pada ayat 52 Allah Ta'ala berfirman bahwasannya, ayyuhar rasul, wahai para rasul, bahwasannya agama ini adalah agama yang satu, yakni Islam. Jadi Allah Ta'ala utus para nabi, para rasul itu semua dakwanya satu, yakni dakwah tauhid, menyeru kepada dinillahil hanif, agama Allah yang lurus. Wa ana rabbukum, dan aku, yakni Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah Tuhan kalian, tiada Tuhan lain selain aku, maka bertakwalah kepadaku. Yakni takwa itu dengan apa? Imtisalu awamirillah, menjalankan perintah-perintah Allah, wajtinabu nawahihi, dan menjauhi larangan-larangan Allah.
tidak berpaling kepada selain Allah Ta'ala. Fataqatta'u amrahum bainahum zubura kullu hizbim bima ladaihim farihun. Kemudian fatafarraqa atba'uhum. Fataqatta'u, ini tadi juga banyak yang salah. Fataqatta'u, toknya double, ada tasdidnya. Fataqatta'u amrahum, ini maksudnya adalah mereka saling berpisah, bercerai-berai. Kemudian pengikut para rasul ini mereka akhirnya kemudian bercerai-berai setelah diutusnya rasul kepada suatu kaum, mereka beriman, mengikuti dakwah nabi, dakwah rasul, kemudian sepeninggalnya mereka kemudian akhirnya tercerai-berai. Ya, tercerai-berai. Fatafarraqa atsba'ahum ba'dahum fid din fasaru ahzaban wa syi'a. Kemudian mereka menjadi tercerai-berai menjadi golongan-golongan yang berbeda. Dan golongan-golongan tersebut kullu hizbim bima ladaihim farihun. Setiap kelompok, setiap golongan mereka takjub, mereka bangga kepada golongannya masing-masing. Kalau bahasa kita kecap nomor 1. Ya, pasti kelompoknya yang diagungkan, yang diugungkan. Jadi sebagaimana sabda Nabi SAW, umatku kelak akan tercerai-berai menjadi 72 golongan. Kulluhum finnar illa ahlus sunnah wal jamaah. Semuanya di neraka, semuanya sesat kecuali satu, yakni ahlus sunnah wal jamaah. Siapa ahlus sunnah wal jamaah itu? Ma ana alaihi wa ashabi. Yang ajaran yang aku kerjakan, yang aku bawa dan aku kerjakan, dan juga diikuti oleh sahabat-sahabatku. Ya, maka di sini setiap kelompok pasti mengagungkan kelompoknya, mengatakan kelompokku paling benar. Ya, kelompokku adalah yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kullu hizbim bima ladaihim farihun. Ini sudah dinas dalam Al-Qur'an bahwasannya setiap kelompok pasti akan membanggakan kelompoknya sendiri. Fadharhum fi ghamratihim hatta hin. Maka wahai Rasul, tinggalkanlah mereka, ya, yang mana mereka dalam kejahilan, dalam kebodohan, dalam kebimbangan, ya. Kemudian Allah Ta'ala turunkan azab kepada mereka dan mereka dalam keadaan bimbang dan juga risau. Ayah sabuna annama numidduhum bihi min mali wa banin. Kemudian pada ayat selanjutnya Allah Ta'ala berfirman, ayadhunnu ha'ula'il ahzab al-farihun. Tidakkah mereka, orang-orang yang membanggakan kelompoknya, mereka mengira bahwasannya apa yang Allah Ta'ala berikan berupa kenikmatan kepada mereka di dunia, berupa harta-harta yang banyak, anak-anak yang sehat, yang pintar, yang cerdas di kehidupan dunia, ini mereka mengira adalah pahala kebaikan dari Allah yang mereka memang layak untuk menerimanya. Tapi sebaliknya, hal tersebut Allah Ta'ala berikan kepada orang-orang yang telah berpaling dari agama Allah, orang-orang yang mendustakan agama Allah. Mereka diberikan berbagai kenikmatan. Ini adalah bentuk istidraj, eluh-eluh dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seakan-akan, oh kita sudah benar kok, gak sholat tapi banyak kok rezekiku. Kadang ada yang mengatakan, kenapa aku gak sholat? Ada yang jawab malas, ada yang jawab begini, Ustazah, ketika saya sholat saya merasa banyak sekali ujianku, tapi ketika saya gak sholat kok saya aman-aman hidupku. Iya, ketika saya tanya, kenapa gak sholat? Jawabannya seperti itu. Ini adalah istidraj, ya. Seakan-akan kalau nggak sholat saya aman kok, nggak ada masalahku. Ketika saya beriman, saya sholat, saya dekat sama Allah, banyaknya masalahku deh. Ini adalah istidraj, sehingga ngerasa kalau nggak beriman, kalau nggak sholat, kalau nggak melakukan kewajiban sebagai seorang muslim, aman-aman saja. Allah tetap berikan kenikmatan kepada saya. Dan ini adalah istidraj yang Allah Ta'ala berikan. Nusari'u lahum fil khairat bal la yash'urun.
ya, mereka ini tidak merasa bahwasannya Allah berikan banyak kenikmatan yang disegerakan di dunia ini adalah bentuk ujian istidraj baginya, tapi mereka tidak aware, tidak ngerasa. Innalladzina hum min khasyati rabbihim musyfiqun. Sesungguhnya orang-orang yang beriman dan mereka melakukan ihsan, melakukan amalan soleh dengan ihsan, dengan sebaik-baiknya, wajiluna min rabbihim, mereka takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Mereka bergetar hatinya ketika mendengar ayat-ayat Allah taala. Mereka merinding ketika mendengar ancaman siksa kepada orang-orang yang maksiat dan musyrik kepada Allah Subhanahu wa taala. Walladzina hum biayati rabbihim yu'minun. Dan orang-orang yang mana mereka adalah beriman kepada kitab yang Allah taala turunkan. Walladzina hum bi rabbihim la yusyrikun. Dan orang-orang yang senantiasa bertauhid kepada Allah taala, tidak menyekutukan Allah Subhanahu wa taala dengan suatu apapun. Jamaah sekalian, a'azani Allah wa iyyakunna jami'an. Di antara faedah dari ayat-ayat ini adalah yang pertama, al-istikbaru mani'un minat taufiqi lil haq. Congkak, sombong itu merupakan penghalang bagi seseorang untuk mendapat taufik dari Allah menuju kebenaran. Maka lihatlah pelajaran dari Fir'aun ketika ia congkak dan sombong mengatakan, Ana rabbukumul a'la. Aku adalah Tuhan kalian yang tinggi, yang luhur. Ini adalah sebuah kesombongan sehingga ia menjadi sebab bagi Fir'aun mendapat azab berupa ditenggelamkan di lautan, yang mana sebab seseorang tidak bisa menerima petunjuk atau jalan yang benar, taufik dari Allah, itu adalah kecongkaan atau sombong dalam diri. Maka kita berusaha untuk hilangkan sifat takabur dalam diri ini, sifat sombong, sifat merasa paling baik, paling suci, paling alim, paling sok ya. Jadi sok-sokan ya, ini menjadi penghalang bagi seseorang untuk mendapatkan hidayah kebenaran, untuk mendapatkan taufik dari Allah. Kenapa saya kok nggak bisa menerima kebenaran? Kenapa saya kok nggak bisa ya Allah berbuat kebaikan? Sudah tahu misalnya sholat itu wajib, tapi kok nggak bisa untuk melakukannya? Tidak Allah Ta'ala berikan taufik. Maka kita periksa diri ini, apakah ada sebiji kesombongan dalam diri ini yang mana bisa menghalangi taufik hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, itabatul ma'kal lahu atharun fi salahil qalbi wa salahil amal. Makanan yang halal lagi thayyib ini efeknya luar biasa dalam kesolehan seseorang, khususnya yakni hati yang baik, hati yang bersih, dan amalan yang soleh. Ya, terkadang kita ngajarin seseorang atau ngajarin anak didik lah, susah sekali, nggak masuk. Ini salah satunya adalah perkara makanan yang harus dicek. Orang tua, kita sebagai orang tua, apakah kita memberikan makanan yang halal kepada anak kita? Jangan sampai makanan yang kita suapkan kepada anak kita adalah hasil dari, misalnya hasil dari suap ketika ada kampanye, amplop, ya. Jadi makanan yang halal dan thayyib itu memberikan efek kepada seseorang sehingga dia memiliki hati yang bersih, hati yang baik, dan juga dimudahkan dalam melakukan amalan soleh. Kita punya anak, kita punya diri kita, harus berusaha apa yang masuk ke
mulut kita ini sehingga masuk ke lambung diri kita dan anak-anak kita itu adalah yang halal sumbernya, halal memang zat makanannya dan juga thayyib. Misalnya, nggak apa-apa loh ngemil paku itu enak. Misalnya, apa itu? Ya, nyeleneh, nggak apa-apa ngemil paku atau ngemil beling, ya dimakan beling. Apakah itu thayyib? Ya tidak, ya debus ya. Maka makanlah yang halal lagi thayyib. Karena itu berefek sekali kepada bagaimana anak kita itu kalau diajari itu bebel apa enggak itu loh. Kadang kita emosi diri ngajarin anak kita ya kan. Kenapa sih diajarin enggak masuk-masuk? Karena kita introspeksi diri. Ya Allah, saya berbuat maksiat ini. Apa maksiat yang telah saya lakukan? Apakah makanan yang kita berikan kepada anak kita itu sumbernya halal dan juga makanannya memang halal dari segi zatnya? Memang halal memang, walaupun misalnya bukan B1 bukan B2 berarti kan halal ayam misalnya atau ikan ya, yang dimasak dengan halal dan juga rempah-rempahnya juga yang halal, bukan dari hasil nyolong ya kan. Misalnya bahannya halal, zatnya halal, tapi kemudian jahenya buat bumbu rendangnya ini tadi nyuri di pekarangan tetangga, itu kan yang menjadi gak halal ya kan. Maka ini harus diperhatikan karena ini berpengaruh sekali. Terkadang orang hatinya keras ya, susah dikasih nasihat, tidak mau menerima. Ini salah satu efeknya adalah makanan yang tidak halal dan juga tidak thayyib, sehingga hatinya keras, susah menerima nasihat, susah diajak ke kebaikan, kemudian berat dalam melakukan amalan soleh. Faedah yang ketiga, at-tauhidu millah jami'ul anbiya wa da'watihim. Dakwah tauhid, tauhid itu adalah agama millah seluruh para nabi yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala, semuanya mengajarkan ajaran yang sama, yakni tauhidullah. Kemudian yang terakhir, al-in'am 'alal fajir laisa ikraman lahu wa innama huwa istidraj. Nikmat-nikmat yang Allah Ta'ala berikan kepada orang yang fajir. Fajir lawan dari apa kemarin, pekan lalu? Abror. Innal abrara lafi na'im wa innal fujjara lafi jahim. Abror, orang-orang yang berbuat baik, berbuat bir, amalan soleh. Lawannya fajir, orang yang berbuat amalan buruk. Jadi manakala Allah Ta'ala berikan berbagai kenikmatan kepada orang fajir, itu adalah bukan termasuk bentuk Allah memuliakan dia dengan memberikan berbagai nikmat, tapi sebaliknya itu adalah ujian dan istidraj. Apakah dia sadar, oh Allah kok baik sekali berikan saya berbagai kenikmatan, masa sih saya nggak tobat-tobat? Atau sebaliknya, saya nggak tobat aja, begini-begini aja hidupku di jalan yang nggak benar, tetap kok saya hidup bergelimangan harta dan sehat walafiat. Ini adalah bentuk istidraj dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Tayyib, demikian pembahasan dan tadabbur dari Quran surat Al-Mu'minun ayat 43 sampai dengan 59.